saudara saksikan itu adalah kunjungan saya yang terakhir sebelum pandemi di Museum Israel, di mana di dalamnya disimpan naskah-naskah gulungan laut mati yang ditemukan pada tahun 1947. Dan naskah-naskah itu berasal dari abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Di antara naskah yang utuh ditemukan itu adalah Sefer Yeshayahu Alep, kitab Nabi Yesaya yang pertama, karena ada Sefer Yeshayahu Bet, kitab Nabi Yesaya yang kedua. Yang paling utuh adalah naskah yang disebut kitab Nabi Yesaya Alep. Dan itu memuat seluruh kitab Nabi Yesaya utuh yang bisa kita lihat, bisa kita teliti hingga hari ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memiliki naskah-naskah laut mati, seluruh terjemahan kitab suci dari teks asli Ibrani itu berasal dari naskah Masoretik yang berasal dari abad 9 sampai abad 11 setelah Masehi. Dengan ditemukannya naskah laut mati, maka kita memiliki naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Tetapi luar biasanya, firman Tuhan itu terpelihara dengan sangat cermat. Dan karena pada saat kita memasuki Museum Israel, kita tidak bisa mengambil gambar atau membuat video di depan naskah yang saya maksudkan tadi, maka kita bisa melihat replika dari naskah Nabi Yesaya di Museum Cafe Malang. Dan saudara-saudara, ini adalah replika dari naskah yang tentu lebih kecil. Aslinya itu panjangnya 731 cm dan lebarnya 31 cm. Kita bisa membandingkan, misalnya ini naskah Masoretik yang menjadi rujukan dari terjemahan Yahudi, namanya Tanakh, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim, diterbitkan oleh Mesorah Publication ya di New York dan di Yerusalem. Lalu kita juga bisa membandingkan terbitan Kristen dari Perjanjian Lama Ibrani Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kedua naskah ini, baik yang dimiliki oleh orang Kristen maupun yang dimiliki oleh orang Yahudi, kedua-duanya diterjemahkan dari naskah Ibrani yang berasal dari abad 9 dan sampai abad ke-11. Tetapi kini kita bisa mencocokkan apakah penyalinan Alkitab itu dari zaman ke zaman selama ribuan tahun adalah akurat. Kita bisa melihat ini. Ini adalah pasal pertama dari kitab Nabi Yesaya. Jadi ini kolom pertama, kedua, ketiga, ya, sampai nanti pasal ke-66. Jadi naskah ini sama persis dengan yang kita bisa lihat, misalnya pasal pertama ayat pertama. Hazon Yeshayahu ben Amos Asher Hazah al Yehuda Wirusalaim bime Uziyahu. Ya, artinya inilah penglihatan dari Yesaya putra Amos, penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa Usia, ya, terus kemudian baris bawahnya ini, ya, Yotam, pada masa Usia, Yotam, Ahaz, Yehizkiyahu, Malki Yehuda, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi persis sama dengan apa yang bisa kita lihat dari naskah yang berasal dari 1000 tahun lebih muda dari naskah Laut Mati. Kita akan melihat apakah ada varian-varian teks. Jujur dijawab ada. Tetapi itu di daftar perbedaan-perbedaan itu, dan itu tidak mengandung pertentangan dalam makna firman Tuhan tidak berubah. Dan tidak seperti yang sering dituduhkan bahwa firman Tuhan tidak bisa dipercaya. Kita akan melihat sekarang bagian lain dari naskah Nabi Yesaya. Mari ikut saya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kolom ke-16 itu mengandung pasal 21. Kita bisa melihat ini setelah naskah yang ada kerusakan sedikit. Ada lubang ini, kemudian ini kolom ke-16. Baris ke-11 dari bawah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini ada kalimat di sini yang berbunyi wazikra haroeh al-misfeh Adonai. Kalau kita bandingkan dengan naskah Masoretik, itu berbeda. Di sini disebutkan haroeh, sedangkan dalam naskah Masoretik dibacakan aryeh, wazikra aryeh al-misfeh Adonai. Tetapi itu semua secara jujur didata dalam teks. Jadi misalnya ini adalah Yesaya pasal 21. Di sini ditempatkan awal dari ayat 8, ya, wazikra, maka berserulah aryeh, singa, al-misfeh Adonai, dan seterusnya. Nah kata aryeh ini diberikan kode di atas huruf Ibrani ini. Lalu di bawahnya itu ada kode angka 8, maksudnya ayat 8, Q, artinya naskah Qumran, ditulis haroeh. Dan yang seperti ini semua bisa didata dalam kritikus aparatus. Dan luar biasanya antara Kristen dan Yahudi itu sudah berpisah sejak tahun 90 Masehi ketika orang Kristen dikutuk orang Yahudi dalam konsili di kota Yamnia atau Yapne, namun kitab sucinya masih sama. Artinya bahwa tuduhan pemalsuan Alkitab itu benar-benar tidak bisa dibuktikan karena itu hanya tuduhan saleh yang salah. Karena kelihatannya itu setia pada firman Tuhan, dalam perspektifnya dia sendiri tapi tidak tahan uji di depan kritik sejarah. Khususnya adalah tekstual kritisisme, yaitu kritik tentang naskah-naskah kitab suci. Selain naskah kitab Nabi Yesaya dalam bentuk gulungan yang sudah kita buat replikanya di Museum Cafe, karena keterbatasan tempat, dan ini bukan museum tetapi hanya namanya adalah museum, tapi sebenarnya itu kafe yang bernuansa museum agar anak-anak milenial itu bisa sambil minum kopi, sambil makan snack, itu bisa belajar sejarah, khususnya sejarah kitab suci. Sebagian dari naskah-naskah kitab itu hanya kita tampilkan dalam bentuk halaman-halaman, ya. Misalnya ini adalah kitab suci Taurat yang usianya lebih dari 2000 tahun. Misalnya disebut kode 4Q Deut, itu artinya ditemukan di gua keempat, isinya adalah kitab Deuteronomi atau kitab ulangan. Ini naskah ini, ya, ditulis di dalam bahasa Ibrani, aksara Herodian, yang dipakai tentu sebelum zaman Yesus, tapi menjelang zaman Kristus. Itu berisi kitab ulangan pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ini tulisan kunonya dalam manuskrip Qumran, dan ini adalah huruf Ibrani modern. Lalu kita bisa lihat juga ini penemuan dari naskah Laut Mati yang berisi adalah kitab Kejadian pasal 1. Nah ini juga ditulis dalam huruf Herodian. Perhatikan di sini ada kerusakan naskah, tetapi ini masih bisa direkonstruksi. Kata Bereshit bara ini rusak, tetapi di sini masih bisa dibaca sangat jelas. Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Elohim akan langit dan akan bumi, artinya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Ketika Anda bandingkan antara naskah dari tahun 100 sebelum Masehi dengan naskah dari bahasa Ibrani modern, ini sesungguhnya tidak berbeda. Bahkan kita memiliki naskah yang disebut naskah Taurat Samaria, itu juga isinya sama. Bahkan orang Samaria ini sudah berpisah dengan orang Yahudi itu jauh sebelum zaman Kristus. Misalnya ada perbedaan dalam qiri'ah atau pembacaan, ya. Misalnya Bereshit dibaca dalam naskah Samaria Bereshit bara aluim, pada mulanya Elohim atau Allah, et shemayim, ya, menciptakan langit, wit aret, dan bumi. Kalau di dalam pembacaan Yahudi Kristen adalah VH aret.
Nah, artinya sama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam dialek Samaritan atau Samaria, Elohim dibaca Aluim. Huruf H-nya tidak jelas. Makanya dia menyebut Yahweh, itu sebetulnya bacaan dari Yahweh. Dan hanya orang Samaria yang mempertahankan bacaan tetragrammaton ini, seperti yang dikutip oleh penulis gereja kuno yang bernama Origen dari Alexandria. Selebihnya orang-orang Yahudi, arus utama khususnya orang Parisi yang diikuti oleh Kristus dan para muridnya, sekalipun berbeda dalam soal pengaplikasian Taurat, tetapi basicnya membaca Taurat yang sama, itu tidak pernah membaca tetragrammaton atau 4 huruf suci. Dia menyebutnya dengan Adonai atau Hashem, artinya Tuhan atau Sang Nama, nama di atas segala nama. Selanjutnya kita melihat temuan naskah Mazmur, atau orang Arab menyebut Jabur, dari Raja Daud. Ini potongan naskah dari Tehillim atau kitab Mazmur pasal 22. Secara khusus adalah ayat yang ke-17. Penemuan Mazmur di Gua Nahal Hefer. Penemuan Mazmur dari Nahal Hefer. Jadi itu penemuan selanjutnya setelah tahun 1947. Itu adalah penemuan selanjutnya dari naskah-naskah Laut Mati setelah tahun 1947. Kita bisa lihat teks yang selama ini menjadi kontroversi antara Yahudi dan Kristen. Karena apa? Orang Kristen biasanya menerjemahkan Mazmur pasal 22:17 itu berdasarkan naskah Septuaginta. Kenapa? Karena dalam naskah Ibrani itu hanya ada 2 naskah yang menyebut itu kata karu, yang artinya mereka menusuk. Tetapi mayoritas naskah Masoretik itu membacanya kari, yang artinya seperti singa, yadai weriglai, tanganku dan kakiku. Karena kejanggalan teks ini, maka kemudian orang Kristen mengacu pada naskah yang jauh lebih tua dari naskah Ibrani, meskipun itu adalah naskah terjemahan, yaitu Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani yang dibuat di Alexandria abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, dengan itu maka terjadi perdebatan antara Yahudi dan Kristen, di mana ada ayat mengenai nubuat penyalipan Yesus. Karena orang-orang Kristen memahami Mazmur ini sebagai penggenapan dari nubuat mengenai penyalipan Kristus. Karu yadai weriglai, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Selama ini banyak orang Yahudi mengejek, dari mana orang Kristen mendapatkan kata mereka menusuk? Karena dalam teks Ibrani, maksudnya teks Ibrani yang mayoritas itu berbunyi seperti singa tanganku dan kakiku. Ternyata setelah ditemukannya naskah Nahal Hefer dari kitab Mazmur, kita bisa lihat sendiri. Ini teks yang dipersoalkan ya. Teks yang dipersoalkan itu ternyata berbunyi ya, ini tulisan Ibrani modern tadi dari sini. Karu yadai weriglai. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dan Mazmur Nahal Hefer ini usianya 1000 tahun lebih tua dari naskah Ibrani Masoretik. Jadi sekalipun ini adalah naskah yang sifatnya minor, tetapi ternyata dibenarkan oleh penemuan sejarah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Selain naskah-naskah Alkitab, jadi fragmen-fragmen yang terpencar-pencar dari berbagai macam gua, yaitu 11 gua dalam penemuan pertama, bahkan beberapa tahun lalu itu telah ditemukan gua ke-12. Jadi ini belum diumumkan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang lebih luas, hanya dimuat di beberapa artikel ya. Tetapi kita juga memiliki prasasti-prasasti yang berkaitan dengan eksistensi negara Israel kuno ini. Bahkan prasasti itu dijumpai mulai dari Mesir yang dikenal dengan prasasti Merenpetah atau Merneptah
itu adalah Fir'aun jauh setelah masa keluaran, ya, yang menyebut kata Yasir'il, yaitu orang-orang Israel. Tetapi juga kita memiliki banyak prasasti, antara lain prasasti yang muncul pada zaman Raja Daud dan Salomo dan setelahnya. Antara lain ini adalah prasasti kolam Siloam, karena ditemukan di kolam Siloam. Dan ini, dalam prasasti ini juga membenarkan apa yang tertulis atau meneguhkan kesaksian yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20 dan 2 Tawarik pasal 32 ayat 3 dan ayat 4. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa Alkitab itu bukan sekedar dongeng yang diteruskan dari generasi ke generasi atau keyakinan tentang wahyu subjektif. Artinya tidak bisa diverifikasi dari sejarah dan arkeologi, cukup diyakini, katakanlah misalnya turun dari langit dibawa oleh malaikat seperti dalam ajaran Mormon misalnya. Diwahyukan kepada Nabi Joseph Smith, dan Nabi Joseph Smith adalah nabi yang terakhir yang membatalkan wahyu-wahyu sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita memiliki bukti-bukti sejarah yang akurat. Dan terlalu mudah Anda untuk melakukan cross check apakah yang saya tampilkan pada Museum Cafe ini karangan saya ataukah itu bisa di cross check kebenarannya lewat banyak jurnal atau banyak tulisan, bahkan yang sekarang sudah didigitalkan, jadi bisa diikuti lebih luas lagi. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab Perjanjian Baru? Nah, kita memiliki sekitar 5.000 naskah lebih dari teks-teks tulisan tangan yang berasal bahkan hanya berjarak belasan tahun dari penulis aslinya. Misalnya P46 yang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana Switzerland. Kodenya P46 itu isinya 10 dari surat-surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, tetapi juga Injil. Misalnya ini adalah P66. P itu adalah papirus karena ditulis di atas bahan papirus yang biasanya berasal dari Mesir. Lalu ini memuat bagian dari Injil Yohanes, ya, salah satunya itu adalah pasal 14. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan orang, apakah teks aslinya di dalam Injil Yohanes itu disebut Parakletos yang artinya penghibur, penolong, pembela atau advokat dalam bahasa Yunani modern, ataukah itu diartikan yang terpuji. Nah, kita bisa melihat sendiri, ini adalah naskah yang berasal dari tahun 120 Masehi. Sementara Yohanes anak Zebedius, satu di antara 12 murid-murid Yesus, itu wafat di Efesus tahun 96 Masehi. Jadi antara penulis naskah Injil aslinya ini dengan naskah tertua yang berhasil ditemukan itu hanya berjarak 24 tahun berdasarkan uji karbon C14 yang terakhir. Ini Anda bisa melihat ini bunyi di dalam bahasa Yunani, aksara modern yang sudah ada titik, koma, jeda, dan ini adalah yang tertulis di dalam bahasa Yunani Koine dari abad kedua Masehi. Bunyinya sama, ho de parakletos, tu pneuma, tu agion, hu pemsei, hu pater, entu onomatimou, dan seterusnya. Jadi tidak berbeda dengan naskah Yunani manapun. Kalau soal terjemahan, nah itu kan kitab suci apapun juga terjemahan itu berubah. Karena bahasa sasaran itu kan selalu berkembang. Bahasa Indonesia pada tahun 1945 atau 46 atau tahun 50. Dan bahasa Indonesia setelah ejaan yang disempurnakan tentu itu beda. Banyak kata-kata baru yang diserap dari bahasa asing muncul dalam bahasa sekarang. Jadi artinya apa? Teks Injil benar-benar bisa dipercaya. Kita juga memiliki fragmen-fragmen yang berisi peser atau tafsiran. Misalnya peser Habakuk, tafsiran kitab Nabi Habakuk yang itu memuat kata-kata tokoh dari pendiri sekte Yahad atau Eseni pada abad pertama sebelum Masehi, yaitu Moreh Hayahad, guru paguyuban atau Moreh Hasedek.
di antara naskah-naskah tafsir kitab suci, termasuk juga ada Targum Ayub misalnya, ditemukan juga tafsiran terhadap kitab Nabi Daniel pasal 7 mengenai seorang seperti anak manusia, Gebar Enas dalam bahasa Aram. Itu ditafsirkan di dalam naskah yang ditemukan di gua keempat, yaitu 4Q, kodenya 246, atau sering juga disebut dengan kode 4Q Aramaik Apokalips, ya, apokalipse dari kitab berbahasa Aram. Nah, ini bentuk naskahnya, dan ini adalah salinannya dalam aksara Ibrani modern. Aslinya tertulis dalam bahasa Aramaik berhuruf Ibrani. Pada kolom kedua, ini bisa dibaca di sini, ya. Kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ya. Kolom kedua di sini jelas disebutkan Bereh di El, Yetamar, Ubar, Elyon, Yikruneh. Yang artinya apa? Artinya bahwa dia akan disebut dengan anak Allah. Mereka akan memanggil dia dengan anak Allah yang maha tinggi. Sebagaimana orang sering membatasi Yudaisme adalah Yudaisme rabbinik yang baru muncul setelah masa kekristenan, yaitu pada abad kedua. Jadi paling awal didirikannya sekolah Yahudi atau Yeshiva di Yamnia itu menjelang perang Yahudi atau saat berkecamuknya perang Yahudi yang pertama antara tahun 66 sampai tahun 73, dan tahun 70 terjadinya Bait Allah Yerusalem diruntuhkan oleh Jenderal Titus, dan saat itu dimulailah lewat peranan besar seorang rabi yang bernama Eliezer ben Zakkai. Nah, saat itulah mulai muncul dikembangkan Yahudi rabbinik yang sebagian merupakan reaksi terhadap kekristenan. Tetapi dengan ditemukannya Laut Mati ini, tuduhan-tuduhan bahwa kekristenan telah menyimpangkan Yudaisme, khususnya tentang keesaan Allah, itu tidak terbukti. Karena apa? Dalam naskah Eseni atau naskah Yakat yang ditemukan di Laut Mati ini dengan jelas bahwa sosok Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu disebut anak Allah yang maha tinggi, dan itu merupakan tafsiran dari kitab Nabi Daniel pasal 7. Masih banyak sekali penemuan-penemuan arkeologi yang itu membantu kita dalam studi biblika, dalam studi kitab suci, sehingga suara-suara para teolog abad lalu yang rata-rata bersikap skeptis terhadap historisitas kitab suci itu sekarang sudah tidak tahan di depan kritik ilmiah, secara khusus setelah ditemukannya kajian tentang biblical archaeology. Satu contoh ya, kita memiliki bukti tentang sosok Raja Daud yang pernah menjadi raja di Raja Israel Raya pada masa kekuasaannya sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Karena di dalam sebuah prasasti yang ditemukan di Tel Dan itu berbicara tentang suku Yehuda yang disebutnya sebagai Bet David, rumah Daud. Jadi ini prasasti berasal dari tahun 841 sebelum Masehi. Di sini ada sebutan Bet David, rumah Daud, yang merujuk kepada suku Yehuda setelah perpecahannya dengan Israel yang ibu kotanya di Samaria, di wilayah utara. Bahkan kita juga memiliki kalender pertanian yang itu muncul pada saat keemasan pemerintahan Raja Salomo yang disebut kalender Geser. Kalender Geser ini tertulis di dalam bahasa Ibrani, hurufnya Paleo Hebrew, yaitu huruf yang dipakai pada masa Nabi Sulaiman, dan itu bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan sejarah. Saya kira masih banyak saudara-saudara yang bisa kita bagikan melalui
The Museum Cafe ini, yang itu merupakan bukti-bukti arkeologi dan bukti-bukti sejarah tentang apa yang selama ini hanya kita pelajari secara normatif teologis dari Alkitab. Ya, menarik dari semua penjelasan yang sudah Baba berikan. Mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang lain. Tapi mungkin Baba bisa juga memberikan informasi lebih tentang koleksi selain naskah-naskah yang tadi sudah Baba jelaskan. Apakah ada koleksi yang lain yang bisa diakses oleh pemirsa dan mungkin pengunjung jika mereka datang ke Museum Cafe? Ya, yang kita tampilkan di Museum Cafe itu adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan studi berbagai macam kitab suci. Tetapi juga ada kutipan-kutipan dari karya-karya kebujanggaan kuno Indonesia. Misalnya ya, koleksi naskah Sotasoma karya Empu Tantular, Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Arjuna Wiwaha itu dari zaman Kerajaan Kediri, Gatut Kacasraya, Hariwangsa sampai kepada Babat Tanah Jawa. Itu kaitan dengan tema-tema kebangsaan. Yeah. Bahkan kita memiliki juga naskah Srimad Walmiki Ramayana dalam bahasa Sanskerta dengan terjemahan bahasa Inggris. Saya koleksi karena sedikit banyak itu membuat hati saya bergetar, karena di sanalah kita mengenal Indonesia ini. Jadi misalnya ada ungkapan tentang Barhina Dwipa yang tidak lain Pulau Borneo, Kalimantan, Jawa Dwipa, kemudian Swarna Dwipa, bahkan Yawa Dwipa Mati Kramyasi Surunama Parwata yang tidak lain ujung paling timur dari Jawa, yang tidak lain adalah Pulau Papua. Nah, itu kira-kira kebangsaan. Nah, tentang yang studi kitab suci sebenarnya bukan hanya kitab suci Kristen. Yeah. Ada juga koleksi-koleksi tentang parita-parita suci Buddhis, lalu juga berbagai macam naskah tafsir Al-Quran, hadis. Jadi tarik Islam itu memang tidak semua kita tampilkan di kafe ini ya. Sebagian besar itu masih di koleksi perpustakaan pribadi saya, tetapi yang kita tampilkan di sini yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan sikap yang respect terhadap perbedaan, bukan dengan debat yang saling melaknat, tetapi betul. Bagaimana kita agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, tetapi orang itu mengkritik mesti tahu yang dikritik dulu gitu loh. Jadi ketika mengkritik Alkitab tadi misalnya ya, saya tunjukkan bagaimana kita mengatakan Alkitab itu palsu. Sementara naskah-naskah kuno sendiri semua terpelihara dengan baik. Bahkan saya tidak hanya menunjukkan, misalnya hanya menyebut naskah Masoretik atau naskah Samaria atau naskah Qumran, tetapi sampai saya tunjukkan biasanya kepada para pengunjung dari The Museum Cafe ini loh, naskah yang dianggap berbeda, ini naskah yang bacaannya lain, misalnya tadi yang saya sebutkan, Wajikra Haroeh atau Wajikra Aryeh, itu kita sebutkan satu-satu dengan ini kolom kesekian, ya, pada ayat yang kesekian, lalu terbitan modernnya yang mana. Ketika dalam studi-studi di seminari atau di sekolah tinggi teologi kan biasanya hanya kita diajari tentang Biblia Hebraika Stuttgartensia yang tadi saya tunjukkan ya, sebagai naskah yang memang mengkoleksi perbedaan-perbedaan varian. Tetapi saya tunjukkan bahkan misalnya ini adalah kitab Taurat edisi Yahudi yang diterbitkan oleh pihak Yahudi sendiri dengan kitab Pentateuk atau kitab Taurat yang diterbitkan pihak Kristen. Pemirsa bisa membandingkan sendiri, inilah terbitan Yahudi, ini terbitan Kristen. Bahkan terbitan dari Museum Israel yang itu merupakan replika dari huruf yang berlaku pada masa Dead Sea Scroll, yaitu huruf Hasmonaim. Dan ini kodenya atau hurufnya itu beda dengan huruf yang modern sekarang ya. Jadi
tidak kotak-kotak tapi masih segitiga. Ini ada semua. Dan kalau Anda membaca ini, ketika kita kesulitan membaca teks Laut Mati yang menggunakan misalnya aksara Hasmonaim pada zaman Makabe, atau aksara Herodian pada zaman sebelum dan setelah Yesus, Anda bisa langsung membaca ini, karena kalau tulisan tangan kan sulit dibaca atau dieja, tapi dengan kita membaca naskah ini sangat membantu sekali untuk studi arkeologi teks kitab suci. Lalu selain itu juga kita ada misalnya ketika naskah itu misalnya berbeda dengan Septuaginta, ini Septuagintanya bisa di cross check langsung, ini Septuaginta, ini terbitan Septuaginta modern tentu, tetapi ini naskah aslinya berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian misalnya ini adalah kitab Taurat dengan edisi yang sangat leks, isinya sama juga, cuman saya itu kan suka koleksi ya. Ini naskah-naskah dari kitab Taurat ya, yang diterbitkan oleh pihak Yahudi. Supaya apa? Supaya jangan ada tuduhan, saling tuduh bahwa orang Kristen membajak kitab suci. Itu yang dibajak yang mana? Wong Kristen itu bagian dari Yudaisme kok. Mereka tumbuh dari rahim Yudaisme bersama dengan misalnya Saduki, Eseni, Parisi. Nah bahkan kalau kita mau jujur mengatakan, komunitas kuno yang dasarnya adalah Tanak. Yang paling kuno sekarang ini yang masih eksis itu dua. Kristen ya, dan Samaritan. Samaritan itu pun hanya Taurat. Tidak mengakui kitab para nabi. Kristen ini paling kuno karena dia berasal dari abad sebelum Yahudi Rabinik, kan gitu kan? Eseni lebih kuno daripada Kristen, tetapi Eseni kan sekarang tidak ada. Nggak ada lagi. Jadi kalau kita lihat di dunia modern ini yang eksis ya tinggal Kristen dan Yahudi. Yahudi yang kita kenal ini adalah Yahudi Rabinik yang baru direformasi abad kedua setelah Masehi sebagai reaksi dari kekristenan. Apalagi ya kita memiliki komunitas-komunitas Kristen kuno yang tidak satu ya, tetapi itu sangat beragam. Misalnya, tidak lama setelah kekristenan berkembang di Syria, Antioquia ya, itu setelah Yerusalem, pangkalan gereja kedua untuk Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu di Syria, di Antioquia. Kita punya koleksi naskah Pesito, baik itu Pesita Barat maupun Pesita Timur. Itu bahasa yang dipakai Yesus, bahasa Suryani, sampai sekarang masih eksis. Bahasa asli Yesus itu masih dilestarikan sampai sekarang. Kemudian setelah itu Alexandria. Di Alexandria kita mengenal yang namanya terjemahan bahasa Koptik ya. Kita juga memiliki naskahnya terjemahan bahasa Koptik, misalnya ini. Ini naskah untuk Perjanjian Baru ya. Dan terjemahan terjemahan berdampingan dengan bahasa Arab ini. Ini Koptik. Lah Koptik itu ada dua dialek. Dialek Sahidi dan dialek Buhairi. Dua-duanya kita ada. Misalnya ini adalah naskah bahasa Koptik ya, yang itu isinya kitab Perjanjian Lama. Ini kitab Nabi Yesaya misalnya, dengan terjemahan ayat demi ayat dalam bahasa Arab. Nah, ada banyak sekali. Kemudian Latin, yaitu Vulgata dari Santo Hieronymus di Bethlehem abad keempat. Sebelum itu kita juga punya koleksi, yaitu Vetus Latina. Semuanya ada di sini. Jadi kalau belajar teologi mesti langsung melihat sumber primernya, ya, agar kita tidak gampang gagap dengan perubahan. Sampai kemudian munculnya berbagai terjemahan Arab ya. Misalnya ini kita tidak hanya memiliki misalnya terbitan Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Lebanon atau Lembaga Alkitab di Kairo, tetapi juga terjemahan dari Romo-Romo Yesuit di Lebanon misalnya ini ya. Ini adalah tarjamah Ba'inas Sutur dari kitab suci Perjanjian Lama. Dengan Ba'inas Sutur itu kata demi kata dalam bahasa Arab. Kemudian ada terjemahannya lengkap ya, yang di sebelah sini terjemahan lengkap misalnya fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard, itu terjemahan dari bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret ve aret hayeta taubau wabuhu dan seterusnya. Lalu ada kata demi kata di bawahnya itu, misalnya Bereshit itu diterjemahkan fil badi'i, bara diterjemahkan khalaqa, Elohim diterjemahkan Allah dan seterusnya. Itu kita juga ada. Lalu
Perjanjian Baru dari bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena kalau tadi di wilayah Yerusalem ke arah timur dan selatan, tentu bahasanya adalah bahasa Aram. Dan itu ada Pesita, itu ada Old Syriac. Tapi ke arah barat bahasa internasionalnya bahasa Yunani. Makanya kita juga ada terjemahan kata demi kata bahasa Yunani ya dengan bahasa Arab. Ini diterbitkan di Libanon juga. Al-Ahdul Qadim. Dan terakhir itu juga kita punya terjemahan-terjemahan dalam berbagai macam bahasa daerah yang saya koleksi, misalnya terbitan Singapura tahun 1930-an ya. Misalnya ini terjemahan bahasa Jawa, bukan hanya Bersit Barat tadi, tapi juga Engkolo Purwo Gustialah Nitake Langit dan Bumi, sampai terjemahan Bali ya. Dukeng Purwokala Ide Sang Yang Widiwasa Wen Tenang Akasa Mewah Pertiwi, ada semua. Batak, Sumba, semua ada. Sekalipun tidak semua bahasa itu saya pahami. Tapi paling tidak nanti anak-anak kita bisa melihat betapa kitab suci kita itu kitab suci yang persebarannya dari zaman awal itu paling luas di seluruh dunia. Dan itu yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Cukup lengkap ya kalau untuk koleksi kitab suci dan buku-buku sejarah, kemudian buku-buku sastra juga ada ya, Mbak ya, dan tafsir-tafsir. Jadi kita memberikan juga kesempatan kepada pengunjung kalau pandemi sudah selesai, setelah pandemi untuk bisa berkunjung ke sini dan bisa juga koleksi ini apakah mungkin kalau misalnya ada orang yang menginginkan untuk melakukan penelitian atau skripsi atau tesis dan lain sebagainya, apakah juga bisa diakses, Mbak? Bisa, tapi tentu dosa terbesar itu mencuri buku. Karena banyak buku saya itu hilang. Waktu saya tinggal di Kairo itu banyak buku saya hilang, dan itu naskah-naskah yang ketika hilang tidak bisa dicari lagi. Iya. Nah itu sayangnya ya. Ya asalkan dengan niatan baik, jujur ya. Kalau pinjam buku mengembalikan itu. Tapi kalau sekarang saya tidak boleh buku saya dipinjam. Kalau di copy boleh saya kopikan. Atau karena mungkin difoto begitu ya. Difoto juga boleh. Ya misalnya contoh ya. Ini salah satu naskah dari Injil Apokrifa. Injil Apokrifa itu yang disebut Injil tapi sebenarnya itu bukan Injil. Ini terjemahan bahasa Latin. Terbit itu tahun 1590-an, jadi zaman VOC ini. Yeah. Ini tertulis di dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Edisi Latinnya itu diterjemahkan oleh Hendrikus Sik. Ini ada teks Arabnya, ada di buku ini yang dikenal dengan Injil Tufuliah, Injil masa kanak-kanak Yesus. Ya. Aslinya ini sebetulnya bukan Injil, karena bagaimana mungkin dia disebut Injil kabar baik yang bisa diyakini, sementara ini ditulis baru abad ke-5 dalam bahasa Suryani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab ini misalnya. Ini ya tentu gini, kalau orang Kristen mau ya misalnya, ini diakui, sebetulnya malah untung. Karena apa? Buku-buku apokrifa yang dihebohkan oleh misalnya Da Vinci Code dan sebagainya itu malah melebih-lebihkan mujizat sebetulnya. Yesus bicara waktu bayi. Itu ada di sini, di Injil Tufuliah ini. Iya. Dan itu tidak dalam rangka menyangkal keilahian Kristus, tapi justru itu melebih-lebihkannya. Wong itu Injil Tufuliah sendiri diawali dari Bismil Abi Walibni Warahil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Jadi kalau dipakai ini malah untung, tapi kan kebenaran itu bukan untung-untungan. Betul. Yesus sudah bicara pada waktu bayi. Nah, tapi informasinya dari abad ke-5. Kan nggak punya nilai terlalu historis. Jauh, ya. Terima kasih, Bah. Jadi saya mungkin boleh meminta Baba untuk memberikan closing statement kenapa Museum Cafe ini hadir di Kota Malang. Sebetulnya gini, jangan sampai idealisme itu menjadi pudar hanya karena kita ini mengejar target. Apa yang mungkin kita lakukan ya saya lakukan. Kalau kamu setia pada hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan
mempercayakan hal-hal atau perkara-perkara yang lebih besar. Saya ini seolah-olah tersesat di jalan yang benar. Sebetulnya saya tidak pernah punya cita-cita untuk membuat model pelayanan yang seperti ini, tidak pernah terbersit di pikiran saya. Tetapi ya itulah, apa yang kadang-kadang tidak diinginkan, apa yang Tuhan tidak kita pikirkan itu bebankan yang kepada kita. Dan kalau kita itu menganggap itu bukan beban tapi sebagai hobi, tentu itu sangat menyenangkan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Ya, terima kasih banyak Bah untuk semua penjelasannya, dan pemirsa, kalau pandemi usai silahkan pemirsa boleh datang ke Kota Malang dan berkunjung ke The Museum Cafe. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.